Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Endah. NIM saya 1909060067. Jadi saya akan menjelaskan perbandingan partisipasi masyarakat Kota Malang dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2019. Jadi di sini ada 4 faktor utama. Yang pertama ada partisipasi masyarakat Kota Malang. Yang kedua, partisipasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, data rekapitulasi hasil pemilu Kota Malang dan Jogja. Yang keempat, ada faktor yang menghambat dan mendukung partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan tentang pemilihan umum dulu. Yang pertama itu sebagai sarana demokrasi yang telah digunakan sebagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi di suatu negara. Dengan adanya pemilihan umum tersebut, rakyat Indonesia ingin turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Yang akan kita bahas pertama kali adalah partisipasi masyarakat di Kota Malang sendiri. Lalu bagaimana sih pemilu di Kota Malang sendiri pada tahun 2019? Sedikit gambaran mengenai Kota Malang. Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan dan destinasi wisata ini juga sibuk mempersiapkan hajatan demokrasi dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta pemilu yang berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Kota Malang yang memiliki luas wilayah sekitar 110 km persegi. Secara administratif, Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan yang terbagi ke dalam 57 kelurahan. Kedung Kandung merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah dan Kelojen memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Sebagian besar penduduk di Kota Malang berada di usia produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun dengan rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan berada di angka 0,97. Gambaran partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Malang. Pemilih di Kota Malang terus bertambah dalam setiap edisi pemilu. Bertambahnya jumlah pemilih tersebut juga berbanding lurus dengan adanya peningkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang. Terdapat perbedaan data jumlah pemilih di Pileg dan di Pilpres. Strategi KPU Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019. Pada beberapa edisi pemilu yang telah diselenggarakan di Kota Malang, dalam setiap edisi pemilu terus mengalami peningkatan walaupun masih di bawah rata-rata nasional. Yang pertama adalah melakukan pembentukan relawan demokrasi. Yang kedua, menyampaikan iklan melalui media massa. Yang berikutnya adalah partisipasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana sih gambaran pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019? Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang kita kenal sebagai Jogja. Daerah istimewa ini atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang beribu kota di Yogyakarta dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa yang berkenaan dengan runtutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terdiri dari 6 kabupaten atau kota yang jumlah penduduknya itu pada tahun 2020 mencapai di Yogyakarta sendiri mencapai 3.882.288 jiwa, dan yang paling sedikit itu ada di Kulon Progo dengan mencapai 434.483.
KPU Jogja memiliki strategi tersendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam pemilu umum pada tahun 2019. Dalam hal ini, KPU Jogja mempunyai strategi dengan cara menggunakan kampanye media konvensional seperti TV, koran, adapun membuat event pentas musik yang disukai oleh anak muda. KPU Jogja juga membuat forum warga turun dengan basis kekeluargaan dengan teman-teman PPK atau PPS. Gambaran partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Jogja dalam pelaksanaan kurun waktu 2019 sampai pemilu 2019, partisipasi mengalami kenaikan 72,94% pada Pileg, dan pada Pilpres itu ada di angka 75,97%. Dan pada Pilpres 2019 dalam pemilihan serentak 82% kenaikan dikarenakan masyarakat Jogja yang ikut aktif dalam mensukseskan pemilu dengan cara mengikuti setiap program-program yang telah dibuat oleh KPU. Dapat kita lihat di data dan diagram berikut ini. Menurut Kabupaten Jogja tersendiri itu pada Pilpres 2019 di Sleman mengalami peningkatan sampai di titik 774.629. Dan di diagram Batang 3.1 targetnya Jogja itu pada pemilu serentak 2019 itu adalah 85%. Namun sini cukup puas dengan hasil 82% dan lumayan mencapai peningkatan yang sangat drastis. Dan berikut ini adalah data rekapitulasi hasil pemilu di Kota Malang dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi pemilu 2019 di Kota Malang. Yang memiliki suara paling tinggi adalah Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian disusul oleh Prabowo dan Sandiaga Uno, karena emang hanya 2 paslon ya. Dan di sini juga ada data suara yang sah dan tidak sah. Data jumlah keseluruhan suara yang sah itu ada 539.696 dan jumlah suara yang tidak sah itu adalah 10.280. Dan juga Jokowi dan Ma'ruf Amin mengantongi jumlah suara sebesar 345.695 dan Prabowo dan Sandiaga Uno itu hanya 168.001, memiliki perbandingan yang cukup besar dan jauh. Di rekapitulasi hasil suara Daerah Istimewa Yogyakarta juga dimenangkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin, sedangkan Prabowo dan Sandiaga Uno telak jauh perolehan suaranya. Faktor yang menghambat dan mendukung partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum 2019 di Kota Malang tersendiri ada beberapa faktor yang menjadi dukungan dan hambatan partisipasi untuk mengikuti pemilu. Faktor pendukungnya adalah upaya KPU Kota Malang untuk menaati aturan. Yang kedua, banyak pihak yang mengawasi kinerja KPU di Kota Malang. Dan faktor penghambatnya adalah penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang bersamaan. Banyaknya pemilih yang melakukan pindah pilih.
Di daerah istimewa juga ada beberapa faktor pendukung dan penghambatnya. Yang pertama itu faktor pendukungnya adalah pemerintah dalam mendukung kegiatan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Yang kedua adalah tingkat kehadiran pemilih, dan faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat yang masih lumayan rendah dan peserta pemilu yang malas atau lebih memilih golput dan calon yang tidak berkredibilitas dalam pencalonan pemilihan legislatif